Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Cager bager damang pangestu sadayana deremah. Faslun fi adabil istiqadh minan naum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Fa idza stayqadta minan naumi fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajri wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Faqul 'inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbaha mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa a'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw najzihi ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Nas'aluka khair hadzal yawm khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Idza labista thiyabak fanwi bihi imtithali awamirillahi ta'ala fi sitri auratik wahdharan an yakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi fatakhsar. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Faslun, kembali lagi kita pembahasan bid'ah. Kayaknya lama banget ya. Ketemu terakhir kapan ya? Zaman cabai belum pedas kayaknya. Lama ya? Ada sebulan? Lebih. Juli, Agustus. Oh, sebulan. Belum sebulan kali ya? Lebih. Juni. Awal Juni. Wah. Faslun, mana pikir zaman cabai belum pedas ya? Lama, aneh soalnya suasananya kayak baru lagi gitu. Faslun fi adabi istighad minan naum. Pasal di dalam etika setelah bangun tidur. Ya, setelah bangun tidur. Fa idza staighadta minan naumi, jikalau engkau telah bangun daripada tidur, fajtahid, berusahalah engkau, antastaigidha qabla tulu'il fajri, berusahalah engkau agar bangun sebelum fajar ya, agar kita sholat sunnah sebelum fajar, sholat tahajud ya. Usahakanlah, kata Imam Ghazali, engkau bangun sebelum subuh agar kita bisa sholat tahajud. Dan juga dikatakan Al-Imam Al-Khatib Syarbini, pengarang kitab Mughni Muhtaj, beliau mengatakan agar yang nyaksiin malaikat Allah dari dua shift malam sama shift pagi, ibadah kita dalam satu hari, biar malaikat ada dua shift malam
ame shift pagi. Malamnya itu di tahajud, biar yang shift malam ngelihat kita, nyaksiin. Biar laporannya kita lagi ibadah walaupun 2 rakaat. Maka kata Imam Ghazali, berusahalah sebelum subuh. Imam Khatib Syarbini mengatakan kenapa? Biar disaksiin sama malaikat yang jaga 2 shift malam sama shift pagi atau shift siang. Biar mereka menyaksikan nanti laporannya nama kita terus tuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditambahkan oleh Imam Khatib Syarbini, kalau bisa ya setelah wudu sholat rakaatain khafifatain. Kalau bangun tidur tuh buat ya biar kita siasat sama syaitan. Jangan bangun tidur, wah aneh mau langsung baca Al-Baqarah, baca Al-Quran, khatam, jangan. Rudu rakaatain khafifatain dulu. Dan itu juga diamalin oleh Imam Haddad, diamalin oleh Imam Haddad mengatakan 2 rakaat sebelum tahajud awal kita bangun setelah wudu, istinja, bersih-bersih, toharah, sholat 2 rakaat, rakaatain khafifatain. Maksudnya 2 rakaat yang ringan. Baca yang wajib aja dan tumakninah aja kalau perlu, nggak soal panjang-panjang. Hati rukunya yang penting tumakninah, bangun. Udah, sunnah-sunnahnya jangan baca dulu. Buat apa? Buat siasatin setan. Karena waktunya waktu males banget itu. Waktu males, itu sulit, itu bangun tahajud emang gampang. Makanya orang-orang yang dapat inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat tahajud. Kayak model-model gitu sih ya. Kaum bodreksin kagak. Ya, Imam Haddad bilang rakaatain khafifatain dulu. Takbiratul ihram. Ya, Fatihah enggak usah pakai surat. Ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara sujud tumakninah, sujud lagi tumakninah, bangun Al-Fatihah tok tanpa surat lagi, ruku, dah habis itu salam, habis itu terserah dah. Yang penting tuh buat nyegerin badan dulu tuh, rakaatain khafifatain. Siasat kita sama syaitan. Berpolitik kita siasat sama dia. Dia mau bikin kita males, tapi habis itu baru witirnya 11. Per rakaatnya 1 juz sampai 20 juz dari Al-Quran. Nah itu lewat subuh kata Habib. Ya, kalau bisa begitu maksudnya rakaatain khafifatain dulu biar seger juga, biar enak kalau langsung. Nah yang kedua, yang pertama tadi sebelum bangun sebelum biar dapat 2 shiftnya malaikat, biar laporannya sempurna sama Allah. Nah setelah rakaatain khafifatain, kata Imam Haddad atau Imam Khatib Syarbini mengatakan habis itu panjangin, baca surat yang tartil, tartil atu walaupun kulhu, tapi Bismillahirrahmanirrahim sendiri aja ente, nggak usah pakai mic. Sendiri aja sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya panjang pendeknya. Walaupun kul ya kulhu, nggak mesti Al-Baqarah yang kita baca. Tapi tartil kata Imam Khatib Syarbini. Biar dari situ tuh katanya penyaksiannya malaikat tuh benar-benar, biar malaikat menikmati apa yang ente baca di akhir malam. Di akhir malam mau awal ke pagi itu walaupun kuliah kulhu atau enggak apa aja ayat kursi kayak ya aneh nggak apa-apal apalnya cuma kuliah kulhu sama ayat kursi paling panjang sejak bujak saya hidup nggak pernah apa yang lain ya ayat kursi. Mau apaan sabihisma boro-boro saya ngapalin sabihisma ngulang aja itu aja. Ayat ke-7 balik lagi ayat pertama ayat. Ya udah kuliah kulhu cuman atu-atu bacanya ya tartil lebih baik ya. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbik wa lisanik, dan jadikanlah
Pertama, ya setelah engkau bangun, maksudnya pertama setelah engkau bangun, mayajri ala qalbik, yang berjalan di hatimu, hasrat yang ada di hatimu, benak yang ada di hatimu, walisanik, dan ada di lisanmu, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah, zikir kepada Allah. Bangun tidur, jadiin apa yang di hati kita pengennya zikir kepada Allah. Jangan nyari gudang garam sama Samsu refill, jangan. Ini kagak bangun tidur, Samsu gua mana ya? Samsu gua mana? Baca doa dulu bangun tidur, selalu mau Samsu, mau kayu kasok diisep juga terserah. Kayu kasok terserah. Jangan. Ya, bangun tidur, apa yang ada di benak kita ya, apa yang di hasrat kita, zikir kepada Allah. Jangan rokok, sayang. Wah, korek mana koreknya? Mulut asom banget nih, jangan. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbik, jadikanlah yang pertama ada di hatimu dan di lisanmu adalah zikrullah ta'ala setelah engkau bangun. Faqul, maka bacalah inda dzalik, ketika demikian tersebut. Apa itu? Ketika kamu bangun dan di benak kamu ada zikir kepada Allah, bacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah mematikan saya. Ya, karena tidur itu dikatakan an-naumu akhul an-naumu akhul wafah, kalau nggak salah. Tidur itu saudaranya meninggal atau saudaranya mati. 11-12 dia mati. Cuman tidur meleknya masih di muka bumi, masih di dunia. Kalau meninggal meleknya di barzakh. Karena makanya dikatakan meninggal, mati itu adalah Allahumma alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana. Dikatakan tidur itu sama kayak mati. Allah di Al-Quran juga mengatakan tidur itu mati. Ya. Kenapa? Karena al-naum akhul mayyit, an-naum akhul wafah, kalau nggak salah. Tidur itu saudaranya mati. Cuman aja tidur, bangunnya masih di bumi, di dunia. Kalau mati kayak orang tua. Kalau mati bangunnya udah nggak di dunia lagi. Semoga kita husnul khatimah. Bangun nih kita yang ngelihat orang-orang solihin nanti ya, setelah dimatikan sama Allah, bangunnya kita ketemu orang-orang solihin. Enggak lagi tuh ngerasa sempit lagi tuh. Ya karena alam kubur kalau enggak apa ya? Kalau enggak itu makna binus. Oh, kayak itu. Wallahu a'lam. Apa tadi sampai mana tadi? Ya biar kita melek di alam kubur enggak menjadi lubang yang sempit, tetapi menjadi raudhah min riyadil jannah. Ingat kisahnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Surabaya. Beliau punya mantu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ketika meninggal, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ngubur, yang turun ke bawah, mantunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Masuk ngadanin. Begitu kelar adzan, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ngelihat nih kuburan bukan kayak kuburan, tapi raudhah min riyadil jannah. Lapang, luas. Akhirnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar nggak mau bangun, minta diuruk bareng mertuanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Enggak mau di dalam. Udah ngeliat raudhah min riyadil jannah. Mau ngapain lagi bangun, ngerinya bangun ke atas. Akhirnya orang-orang ada syiban di saat itu nyuruh naik. Lama saat itu dikatakan. Tapi akhirnya dibujuk. Kalau enggak keuruk-uruk. Ini kuburan Habib Muhammad bin Idrus.
Muhammad bin Ahmad al-Mudhar ngelihat raudhah min riyadil jannah, nggak kau tutup, nggak mungkin ditutup juga. Ya, masa ngubur orang hidup-hidup? Ya, Allahumma ja'alna minhum. Ya. Bangunnya kita insya Allah nanti di alam kubur udah tahu-tahu udah nggak ngeliat kuburan lagi ya, udah nggak berasa itu kuburan, taunya raudhah min riyadil jannah, enak loh. Taunya ada kumpulan-kumpulan orang salihin. Al Habib Salim bin Abdullah Syatirin ceritain dahulu ada seorang syarifah, ya, di beliau tidur karena al qiyamah qad qamat, kiamat udah terjadi. Syarifah melihat semuanya di padang mahsyar di alam kubur lagi ngantri semua, ngantri saking desek-desekannya orang ini full. Akhirnya kata Habib Salim Syatiri, nggak lama ada pesawat terbang di atas manusia, ibarat pesawat, tulisan di badannya pesawat Ta'irah Al-Faqihil Muqaddam, pesawatnya Al-Faqihil Muqaddam, dan semua ditarik-tarikin di situ, yang anak cucunya dan orang-orang yang cinta dengan anak cucunya, nggak pakai ngantri lagi tuh. Makanya Imam Faqihil Muqaddam dikatakan apa? Anak Sultanul Aulia fil Barzakh. Faqihil Muqaddam Sultanul Aulia fil Barzakh. Beliau nggak mau Sultanul Aulia di dunia. Kalau di dunia sebatas sama manusia doang. Kalau di Barzakh Sultan, rajanya di Barzakh. Mau aulia, mau malaikat, mau semuanya sultannya beliau. Ana bainal aulia kal Muhammad bainal anbiya. Aku nanti di akhiratnya Allah di antara para aulia seperti Nabi Muhammad di antara para nabi. Cuman Faqihil Muqaddam dikenalnya nanti di akhiratnya Allah, karena beliau simpen. Faqihil Muqaddam simpen sampai meninggalnya, enggak kinjong ame keramat, enggak kinjong ame, enggak gile ame keramat, enggak. Faqihil Muqaddam tapi alim. Imam Haddad pernah ditanya Faqihil Muqaddam mana yang lebih unggul, Faqihil Muqaddam apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Imam Haddad mengatakan bidayatuhu ka nihayatih. Permulaannya Faqihil Muqaddam baru permulaan tingkatan kedudukannya, baru mulai, ibaratnya baru remajanya, baru mulainya, itu puncaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Gimana puncaknya Faqihil Muqaddam? Puncaknya Syekh Abdul Qadir Jailani, permulaannya Faqihil Muqaddam. Faqihil Muqaddam baru ibaratnya baru naik, belum nyampe puncak. Cuman ditahan beliau. Kenapa ditahan? Habib Ali bin Abdul bin Syahab ada di kalamnya. Kenapa ditahan sih Faqihil Muqaddam? Buat anak cucunya dan orang-orang yang cinta dengan anak cucunya. Sengaja beliau nggak mau dinampakin di dunia. Karena buat anak cucunya dan orang-orang yang cinta anak cucunya nanti di barzakh lebih butuh ketimbang di dunia. Kita butuh nanti di. Ente mau apa? Ente mau ngandelin apa? Kita ini mau ngandelin apa? Sholat sebelum subuh haji. Allah, sejak bujek kagak. Kan begitu. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, sejak bujek kagak. Mau ngandelin apa kita? Amal. Mau ngandelin apa? Ilmu. Boro-boro. Ngandelin apa? Sedekah. Boro-boro. Tapi kita bakal butuh dengan mereka. Mereka nggak pelit, aulia sholihin nggak pelit, nggak kikir, nggak medit, asal kita ada mahabbah sama mereka. Oke, kenapa ada dzikrus sholihin tanzilur rahmah? Ingat terus, biar mereka ingat sama kita. Nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin ente, karena ada kebutuhan nanti di alam barzakh, di alam kubur, di alam barzakh. Belum lagi namanya sirat, belum lagi namanya mizan, belum lagi namanya haud, belum lagi perjalanan panjang di mahsyar. Itu kebutuhan yang abadi, itu kebutuhan kita tuh nanti.
Maka istilahnya bekal akhirat. Kenapa bekal? Karena ada bekal, ada kebutuhan nanti. Nah mereka aulia, jangan kita sakitin, jangan kurang ajar ente. Mau kurang ajar terus, mau disuruh mau ngapain? Ya, Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri mengatakan, waktu kitab beliau tentang ziarah Nabiullah Hud, Habib Salim bin Abdullah Syatiri ngarang kitab tentang ziarah Nabiullah Hud. Ziarah Nabiullah Hud di Hadramutnya deh. Beliau karang tuh kitab. Ya, ada kisah depan Al-Fagir langsung soalnya. Setelah itu ada orang salihin, ada datang ke Habib Salim, katanya, ya Habib Salim, Al-Fagir ngelihat kitab yang engkau dibaca di majelis Al-Faqihil Muqaddam. Kemudian Habib Salim ngomong, alhamdulillah. Terus Al-Faqir tanya, emang Al-Faqihil Muqaddam ada majelis? Iya. Al-Faqihil Muqaddam doang yang di barzakh punya majelis sendiri. Oh. Dan Habib Hasan bin Abdullah Syatiri suka ceritain majelis Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam punya majelis sendiri di barzakh, beliau doang seorang diri yang punya majelis. Berarti yang duduk siapa itu? Kalau Faqihil Muqaddam yang di depan, kira-kira yang di depan nih siapa nih? Barisan depan. Sayyidina Ali Al-Ghuyur, Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, Sayyidina Imam Haddad, Sayyidina Muhammad Mauludawileh. Belum lagi yang di samping-sampingnya Faqihil Muqaddam, Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Belum lagi yang terus mau dipungkiri yang kayak begitu. Terserah yang rugi mukelo pada. Kan begitu? Terserah. Lo percaya kagak? Kok kata Habib Hasan dulu. Yang mau percaya, mau kagak, yang rugi ente orang. Cintain doang, nggak disuruh jadiin Tuhan. Emang suruh jadiin Tuhan? Hah? Cinta aja, seneng aja mau dia. Ntar dia bakal cinta sama kita. Jelas ya? Ya. Wallahu terus faqul dzalika. Insyaallah kita bersama mereka. Sama ke mereka di dunia, kita cinta senang sama mereka, tau-taunya melek mata udah ada sama mereka, duduk majelis Faqihil Muqaddam. Berarti kan yang di depan-depan itu siapa itu? Bahkan setelah meninggal Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, Habib Muhammad bin Adil, mertua daripada Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, guru kita, ya Al-Faqir pernah dipanggil ke tokonya jualan madu doang. Ta'al ya waladi gitu. Setelah 40 hari beliau panggil ngomong, ya waladi, semalam ana mimpi ketemu Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Beliau yanshid inda majlis Al-Faqihil Muqaddam. Dia baca qasidah di majelis Al-Faqihil Muqaddam. Oh, berarti kan Habib Ali Habsyi nyeritain tentang majelis Al-Faqihil Muqaddam. Emang ada nanti. Bayangin tuh orang yang benci, yang higit. Kira-kira duduk nggak tuh di majelis? Duduk maulal terus. Menaga sono duduk. Dia dalai dulu. Astagfirullahaladzim. Insyaallah kita selamat dunia akhirat ya. Dijaga hati kita. Ini fitnah hari demi hari terus-terusan ini. Kenapa fitnah seperti ini? Biar ini Indonesia nggak tentram. Ini Indonesia dari dulu pengen dibikin kerusuhan yang kayak Suriah, kayak Yaman Utara itu. Pengen dibikin kayak Suriah, pengen dibikin kayak Afghanistan, kayak dibikin kayak Irak, begitu. Cuman nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena habaib sama kiainya nyatu dari dulu. Satu-satunya cara Indonesia biar hancur, biar konflik setiap harinya, biar perekonomiannya hancur, masyarakatnya konflik, kiai sama habaib jangan nyatu. Itu tujuan mereka. Makanya dimasukin tuh paham-paham yang nggak bener di kalangan-kalangan yang ada liberal bisa masuk ke organisasi saya nggak sebut ya. Kenapa? Biar ngerusak, biar dibenci dulu sama habaib nih. Kiai sama habaib kalau udah pecah, udah gampang dibikin konflik masyarakat. Yang bikin kuat masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, habaib sama kiai nyatu.
Mereka masih nyatu, mau diapain dari Sabang sampai Merauke nggak bakal bisa konflik, nggak akan bisa selagi mereka masih nyatu. Kalau mereka udah pisah, dengan kayak bolak-balikin tangan, bikin kayak jaga-jaga, hati-hati ya. Jelas. Pribumi, istilah pribumi emang ada istilah, siapa yang bikin istilah pribumi? Emang ada yang pernah dengar Habaib ngomong sekali pribumi? Ada pernah dengar? Hah? Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang pernah dengar kita ada kalimat pribumi? Habib Salim bin Jindan yang begitu kerasnya kalau di podium, apa pernah ngomong pribumi? Habib Novel bin Jindan apa pernah ngomong pribumi? Habib Ali bin Abdullah Al-Attas King apa pernah ngomong kalau lagi ceramah pribumi? Enggak pernah. Yang ngomong pribumi siapa? Penjajah Belanda. Yang ngebahasain rakyat Indonesia ini pribumi itu mereka penjajah. Nah sekarang kita mau dibego-begoin. Jelas di sini. Kita mau dibikin bego seakan-akan habaib yang ngepribumi ini orang ini. Nggak pernah ada habaib ngomong pribumi. Cari. Ada habaib satu Syiban kita dulu ngomong kalimat pribumi buat rakyat Indonesia, buat orang Indonesia. Tidak ada. Itu kalimat dari kaum penjajah. Betul? Mau cari siapa lagi? Habib Usman bin Yahya nggak pernah tuh ngomong pribumi begini. Nggak ada yang ngomong pribumi. Aduh. Terus ya, jadi kesono-sono nih. Padahal ngomong bidayatul hidayah. Fagul inda dzalika. Hawanya Habib Ali Ridho. Kestruman nih. Fagul inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyan. Ya Allah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya, jadi tidur itu sama dengan mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kami dibangkitkan. Asbahna wa asbaha mulku lillah. Kami hidup di pagi hari ya Allah, dan di pagi hari dan asbaha, dan semua menjadi miliknya Allah. Wal 'azamatu wa sultanu lillah, dan kekuasaan, kerajaan ya, hanya milik Allah. Wal 'izzah, dan kemuliaan, wal qudrah, dan segala kemampuan, lillahi rabbil alamin, bagi Allah yang punya adalah Allah Tuhan semesta alam. Artinya apa nih kita zikir seperti ini setelah bangun tidur, biar kita merasa bahwa kita hambanya Allah. Nggak ada tuh izzah, nggak ada kesombongan, nggak ada, semua milik Allah itu. Kita bisa bangun tadinya mati, detak jantung kita bekerja lagi, ya, ginjal kita bekerja lagi, darah kita ngalir lagi, semua karena Allah, nggak ada karena siapa-siapa. Ini biar kita, kenapa Nabi Muhammad ngajarin kita seperti ini? Biar kita merasa kita ini hambanya Allah. Walaupun bangun tidur langsung pikirin Allah, kita hambanya Allah, bukan siapa-siapa. Asbahna ala fitratil Islam, kami hidup di pagi hari atas agama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami hidup di pagi hari ya Allah dalam keadaan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhir Nabi ente hati bangun tidur diajarin. Ya. Bangun tidur diajarin adab. Apa lagi? Ngencing diajarin. Buang air besar diajarin. Betul? Motong kuku diajarin. Motong kuku, pakai baju, bangun tidur, cebok. Apa lagi? Semuanya yang kecil-kecil ada di agama lain yang ngajarin kita sampai gitu. Cari kitabnya apa lagi, judulnya gak ada yang ngajarin. Ya khair Nabi, alhamdulillah. Nabi dari kita bangun tidur sampai mau tidur apapun diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman, dan kami hidup di pagi hari ya Allah, kami bangun di pagi hari atas ajaran
Nabiullah Ibrahim hanifan, yang suci, musliman, muslim. Nabiullah Ibrahim bukan Bani Israel, bukan Yahudi. Enak aja ajaran Yahudi. Yahudi itu setelah Nabiullah Yakub, umatnya Nabiullah Yakub, bukan Ibrahim. Nasrani Nabiullah Isa, Nabiullah Yakub setelah Nabiullah Ibrahim. Nabi Isa jauh setelah Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi apalagi Nasrani, tapi apa? Hanifan musliman. Karena banyak ajaran yang Nabiullah Ibrahim dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa ya? Sunat. Ajaran siapa itu? Asal-muasalnya ajaran Nabiullah Ibrahim. Sunat. Motong kuku Nabiullah Ibrahim. Kurban Nabiullah Ibrahim. Banyak syariat-syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad membawa yang tadinya syariat Nabiullah Ibrahim hanifan musliman. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah adanya bahwa Nabiullah Ibrahim daripada orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nabiullah Ibrahim hanifan musliman. Semua para nabi ya, nggak ada para nabi yang kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka an tab'atha fi hadzal yaum. Ya Allah ya Tuhanku, sungguhnya aku memohon kepada Engkau ya Allah, an tab'atsana fi hadzal yaum, bangunkan kami, bangkitkan kami di hari ini, ila kulli khairin, bawa kami menuju tempat-tempat yang baik, keadaan yang baik, suasana yang baik, kerjaan yang baik, kelakuan yang baik, ngomong yang baik, semua yang baik. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, an ajtariha fihi su, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan yang di dalam hari ini kejelekan, au nadzihi ila muslim, atau aku berbuat jelek kepada orang muslim. Jangan sampai kita dapat ngelakuin perbuatan jelek dan juga ya bersikap jelek kepada orang muslim. Tuh doa nih bangun tidur nih. Jangan sampai kita minta ya Allah arahkan aku ya Allah di pagi ini setiap kebaikan, dan jangan sampai aku berbuat jelek kepada orang muslim, berbuat jelek dan juga berbuat jelek kepada orang muslim, dan juga jangan sampai orang muslim berbuat jelek kepada kita. Jangan sampai orang berbuat jelek sama kita ya. Allahumma bika asbahna, ya Allah dengan Zat-Mu ya Allah kami bangun di pagi hari, wa bika amsaina, dan kami hidup di sore hari, wa bika nahya, dan dengan Zat-Mu ya Allah kami hidup, wa bika namut, dan dengan Zat-Mu ya Allah kami meninggal mati, wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah kami berbangkit ya. Semua bakal bangkitnya kepada Allah semua nih. Kita punya mata, punya hidung, punya tangan, punya jantung, punya apa lagi? Perut, punya lambung, punya usus 12 jari, punya usus besar, semuanya milik Allah. Wa ilaihin nusyur, semua balik ke Allah. Semua balik ke Allah. Ibarat ayam. Ibarat kita beli ayam, punya ayam nih enggak? Ayam nih di kandang nih kita punya nih. Ini ayam, matanya punya siapa? Matanya ayam. Kakinya si ayam. Sayapnya ayam. Tapi hakikatnya punya kita tuh ayam. Mau kita potong terserah kita makan boleh, halal. Bagi juga diri kita. Kita ini punya Allah. Semuanya punya Allah. Apa yang mau disombongin? Harta nggak balik. Yang balik kitanya yang balik. Semewah apapun harta, mobil lagi mewah, kita meninggal, kita bawa tuh mobil, yang punya bakal orang lain. Rumah yang bakal punya siapa? Yang nempatin di rumah siapa? Orang lain. Jam tangan kita semewah HP lagi, begitu mati dibawa tuh jam tangan, yang make orang lain.
apapun, nggak ada yang kita bawa kecuali diri kita kepada Allah. Semoga kita bawa yang baik semuanya, amal kita baik dan dijaga sama Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena nanti alam barzakh alam yang panjang itu ya, alam barzakh alam yang panjang itu, nungguin hari kiamat. Nungguin hari kiamat. Kalau gitu doa aja Beb, biar dekat kiamat kita meninggal. Ya kalau selamat dari fitnah. Kalau selamat lo fitnahnya. Fitnah sebelum kiamat banyak, ada fitnahnya Dajjal, ada fitnahnya Ya'juj Ma'juj, ya, atau secara globalnya fitnah akhir zaman. Kalau selamat, kalau nggak selamat, naudzubillah, mintanya mati dalam keadaan husnul di alam kubur bersama orang-orang saleh. Semoga kita bersama mereka ya. Mau inti setiap hari inti ratib, entah al-haddad, entah al-attas. Setiap minggu inti baca maulid. Betul? Setiap bulan minimal inti baca burdah muji Nabi Muhammad minim. Setiap minggu ente sebut-sebut para aulia, entah di Hadrabau Saudan. Betul? Hah? Masa iya kita meninggal nggak ada satu pun nama kita? Gitu aja. Hah? Satu terus nggak ada yang nemenin kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada. Husnudon sama Allah. Satu di antara mereka udah dikirimin aja buat kita, satu aja buat kita tuh. Bahagia kita di alam barzakhnya Allah. Satu, gimana yang itu sebut setiap minggu berapa ratus aulia itu. Belum lagi itu setiap minggu ada baca maulid berapa Nabi Muhammad udah pusat udah nggak pakai ngomong-ngomong lagi. Semoga kita bersama mereka ya. Nanti Nabi Muhammad yang butuh kita cuman butuh sama Nabi Muhammad. Cuman yang giring kita sama Nabi Muhammad nggak mungkin kita sendiri kalau nggak dengan aulia. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri ya, waktu meninggal ada kawan beliau mimpi dengan Habib Abdullah Syatiri bertemu. Ditanya sama Habib Abdullah Syatiri, ditanya, kalau yang nggak salah dulu namanya Habib Abdurrahman Bahsin dulu, sahabat beliau kalau nggak salah mimpi. Ya Habib, apa yang Allah kerjain? Alhamdulillah orang-orang solehin ketemu dengan saya, kakek-kakek. Apakah engkau apakah engkau sudah melihat Rasulullah? Habib Abdullah Syatiri ini. Sampai saat ini Rasulullah belum mau turun, cuman sampai ke tingkatnya Imam Haddad radhiyallahu taala. Turunnya cuma sampai magamnya Imam Haddad katanya. Sampai saat ini belum mau turun ke bawah lagi. Kemana kita sama Imam Haddad? Hah? Yang setiap malam 100 rakaat sholat sunnah mutlak untuk Allah. Imam Haddad. Zaman Habibullah Syatri, kata Habibullah Syatri, Rasulullah belum mau turun ke tingkatan kecuali sampai batas Imam Haddad radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai ke atas baru mau turun, sebawahnya lagi belum mau turun. Tapi insya Allah kalau kita selalu selawat sama Nabi Muhammad, deketin aulia. Kita mau dekat sama pejabat tinggi, pasti kalau nggak sekretarisnya, bendaharanya, enggak, pengawalnya, harus ada orang dalam dulu. Orang dalamnya siapa? Mereka aulia. Orang dalamnya Nabi Muhammad. Orang dalamnya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak ada lagi. Deketin dulu aulia, senengin dulu kita hati kita sama aulia. Nanti disampaikan nama Nabi Muhammad. Ya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Hattas itu ngomong, satu aulia kalau kita sering sebut dari sejumlah banyak, kalau udah Allah utus dia buat kita, ngebantu kita,
Cukup ente semesta alam, ente mau ngapain aja. Ente mau ngapain semesta alam, ente terserah ente. Ente bisa bolak-balikin gunung, kata Habibullah bin Muhsin Al-Attas. Gunung lo angkat, lo balikin bisa. Kalau udah Allah utus satu aulia ngebantu ente. Kata Habibullah bin Muhsin Empang Bogor tuh. Gimana kalau semuanya dekat sama kita? Semoga kita jadi orang-orang saleh. Enggak, ngomongin aulia mulu akhirnya ngayal doang deh. Akhirnya jadi layangan lo singit. Yang penting kita bangun tidur baca doa, ya doa adabnya. Nas'aluka khairah hadzal yaum. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, khairah hadzal yaum, kebaikan hari ini ya Allah. Wa khaira ma fih, dan kebaikan yang ada di dalam hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan apapun yang ada di hari ini ya Allah. Fa idza labista, nah, sampai situ doanya tuh. Dari tadi tuh itu minimal doanya tuh yang ada di Bidayatul Hidayah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana sampai wasyarriha wasyarri ma fi. Itu doanya. Doa bangun tidur. Baca, kalau bisa tulis. Kalau bisa, nggak bisa juga foto sekarang, cetret minimal. Bangun tidur cari itu. Hari ini baca, insya Allah besok baca, besok lagi baca, besoknya lagi hafal. Kan gitu. Asal kita mau baca. Jangan ini belum hafal. Nggak bakal hafal kalau nggak dibaca terus. Fa idza labista thiyabak, kalau engkau mau memakai busanamu atau bajumu, kata Imam Ghazali, udah bangun tidur pakai baju. Fanwi bihi imtithali. Maksudnya gimana? Ganti baju. Ya, baju tidur sama baju ini kan sama baju ibadah beda. Fa idza labista thiyabak, kalau engkau udah pakai baju busanamu, pakai baju kamu, fanwi bihi imtithali awamirillah. Niatilah kamu untuk ya mengerjakan perintahnya Allah di dalam menutup auratmu. Wahdar an yakuna qasduka, hati-hati kata Imam Ghazali, an yakuna, adanya tujuanmu dalam memakai baju, min libasika, daripada memakai baju, mura'atal khalqi, cuman buat dilihat orang, fatahsar, kamu akan merugi nanti. Pakai baju, pakai busana apa-apa, jangan pengen dilihat orang. Oh, gue cakep nih kayak begini nih. Niat buat nutup aurat minimal itu, ya. Nutup aurat. Ada baju cakep ya alhamdulillah. Jangan pakai baju pengennya dilihat orang. Fatahsar kata Imam Ghazali, engkau bakal merugi.